Halo, sahabat industri. Penasaran dengan perkembangan industri terkini? Yuk, ikuti kami belajar bersama Sahabat Industri. Halo sahabat industri, buat kamu insan industri yang punya inovasi keren di perusahaan, yuk daftarkan segera inovasi kamu di penghargaan rintisan teknologi. Kamu mau inovasi kamu diakui pemerintah secara resmi? Kementerian Perindustrian sedang membuka penghargaan ini loh. Nantinya penghargaan ini bakal diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian loh. Lihat saja berita resminya di akun Instagram @bskji_kemenprin maupun @kemenprin_ri. Sini deh aku jelasin dulu di sini. Wah, menarik banget kan tawaran langsung ini? Yuk kita bedah sama-sama. Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah dengar soal Rintek? Atau mungkin perusahaan kamu lagi cari cara buat dapat pengakuan di level nasional? Nah, pas banget. Hari ini kita bakal ngebedah tuntas buku pedoman Rintek 2026. Buat kamu yang ada di industri dan punya semangat inovasi yang tinggi, ini adalah panduan yang emang didesain khusus buat kamu. Oke, biar nggak muter-muter, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas 6 hal penting, mulai dari apa itu Rintek 2026, manfaatnya buat perusahaan kamu, kategori penghargaannya apa aja, syarat wajib pendaftarannya, tahapan seleksinya, sampai cara daftar dan deadline-nya. Singkat, padat, dan jelas. Masuk ke bagian pertama, apa itu Rintek 2026? Ini bisa dibilang sebagai pencapaian tertingginya para inovator nasional di Indonesia loh. Trofi yang super ikonik ini bukan sekedar pajangan meja buat ditaruh di lemari kantor. Ini itu simbol dari kemandirian dan inovasi nasional. Rintek adalah bentuk apresiasi tahunan yang benar-benar bergengsi dari pemerintah yang udah jalan dari tahun 2006. Dan asal kamu tahu aja ya, sejauh ini penghargaan ini baru diberikan ke 89 perusahaan aja dari sekian banyak industri di Indonesia. Jadi ya, ini benar-benar klub eksklusif buat para pionir. Intinya sih begini. Penghargaan Rintisan Teknologi Industri atau Rintek ini pada dasarnya adalah apresiasi resmi dari Kementerian Perindustrian. Targetnya jelas, yaitu kalian, para pelaku industri nasional yang sukses bikin inovasi teknologi buat ngembangin bisnis. Tapi tujuan besarnya tuh jauh melampaui itu. Pemerintah pengen bawa Indonesia masuk ke era ekonomi berbasis pengetahuan, mengurangi ketergantungan kita sama barang impor, dan pada akhirnya meroketkan daya saing industri kita di level global. Keren banget kan misinya? Lanjut ke bagian kedua, manfaat bagi perusahaan kamu. Tentu aja, sebagai orang bisnis, kamu pasti mikir, terus dampaknya buat perusahaan saya apa selain dapat piala? Nah, ini dia alasan kenapa kamu harus banget ikutan. Ada 4 manfaat strategis. Pertama, kamu bakal dapat jalur prioritas buat program-program pembinaan dari Kementerian Perindustrian. Ibaratnya, kamu dapat tiket VIP dari pemerintah. Kedua, profil perusahaan plus inovasi kamu bakal dipublikasikan di media resmi kementerian. Bayangin, ini PR gratis dengan kredibilitas tingkat tinggi. Nah, yang ketiga dan keempat, ini efek domino. Validasi resmi dari pemerintah ini bakal bikin kepercayaan dan antusiasme konsumen ke produk kamu naik drastis. Reputasi brand kamu di pasar bakal langsung meroket. Ini benar-benar soal memenangkan keunggulan kompetitif. Sekarang di bagian ketiga, kita ngomongin kategori penghargaan inovasi Rintek. Kira-kira, ceruk inovasi kamu ada di mana nih? Nggak usah khawatir kalau inovasi kamu bukan berupa barang fisik. Ada 5 kategori yang disiapin pemerintah. Kalau kamu pernah menang sebelumnya dan inovasinya sukses diterapin secara nyata, ada kategori hasil evaluasi. Terus kalau idenya masih di tahap inkubasi, bisa masuk inovasi rintisan. Buat inovasi yang bentuknya barang jadi, masuknya ke teknologi produk. Tapi kalau inovasi kamu itu berhasil bikin proses di pabrik jadi jauh lebih efisien, masuknya teknologi proses. Dan yang paling seru, buat perusahaan jasa, ada juga teknologi jasa industri. Jadi, apapun bentuk inovasinya, tempatnya udah disiapin. Kita beralih ke bagian keempat. Syarat penting pendaftaran peserta. Ini aturan mainnya ya. Urusan birokrasi emang kadang bikin pusing, tapi kita bikin simple di sini. Syaratnya kita bagi 2, administratif dan substantif. Buat yang administratif, ini berlaku buat industri skala menengah dan besar. Nah, ini poin wajibnya nih. Perusahaan kamu harus punya akun SINIS atau Sistem Informasi Industri Nasional. Ini portal resminya Kemenperin, jadi tolong banget pastiin perusahaan kamu udah terdaftar. Jangan sampai inovasi hebat kamu gugur cuma gara-gara masalah akun. Siapin juga dokumen standar kayak NIB, profil perusahaan sama akta. Kalau syarat substantifnya, aturan emasnya adalah riset inovasi itu harus dilakukan di Indonesia. Karyanya harus 100% asli, bukan jiplakan. Dan inovasi spesifik ini belum pernah menang penghargaan sejenis dari lembaga pemerintah lain. Sangat jelas dan tegas kan? Lanjut ke bagian kelima, tahapan seleksi dan penilaian. Kayak apa sih perjalanan kamu dari ngirim dokumen sampai akhirnya dipanggil ke atas panggung?
Perjalanannya lumayan panjang tapi sangat transparan. Ada 4 langkah nih. Pertama, seleksi administratif. Di sini murni ngecek kelengkapan dokumen dan akun Sianas kamu tadi. Kalau lolos, lanjut ke seleksi awal atau deck study, di mana tim penilai bakal ngebaca ringkasan teknologi yang udah kamu kirim. Nah, langkah ketiganya ini momen pembuktian banget, workshop seleksi. Disinilah kamu bakal pitching alias presentasi langsung di depan para juri. Kalau sukses bikin mereka terpukau dan masuk jajaran terbaik, masuk deh ke tahap akhir, yaitu verifikasi lapangan. Juri bakal datang langsung ke pabrik atau kantor kamu buat ngecek inovasinya jalan beneran di lapangan. Sangat terstruktur dan objektif. Akhirnya, kita sampai di bagian ke-6, cara daftar dan deadline. Ini langkah konkret kamu selanjutnya. Buku pedoman Rintek 2026 ini bener-bener jadi cetak biru resmi kamu. Ringkasan teknologi yang mau kamu kumpulin itu nggak boleh ditulis sembarangan ya. Formatnya harus ngikutin panduan di buku ini secara ketat. Di dalamnya, kamu bakal diminta ngejelasin latar belakangnya, manajemen pengembangannya, nilai jual kompetitifnya, sampai seberapa besar sih dampaknya ke efisiensi, komersialisasi, bahkan buat industri hijau. Semuanya harus rinci dan bisa diukur. Oke, ini saatnya buat beraksi. Kamu bisa langsung daftar secara online di link ini, bit.ly/penghargaan RINTK 2026. Tapi tolong lingkari kalender kamu. Batas akhir pendaftarannya itu tanggal 29 Mei 2026. Saran aku sih, jangan ditunda sampai menit terakhir ya. Kamu butuh waktu buat nyusun dokumen dan mastiin akun Sinas kamu aktif. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kamu pikirin. Inovasi apa sih dari perusahaanmu yang bakal membanggakan Indonesia tahun ini? Coba deh, lihat sekeliling tim kamu, lihat pabrik atau ruang riset kamu. Pasti ada satu terobosan luar biasa yang selama ini cuma tersimpan diam-diam di balik pintu perusahaan. Ini adalah saatnya buat bawa itu ke panggung nasional. Terima kasih ya udah gabung di ulasan kita kali ini. Teruslah belajar, terus berinovasi, dan sampai jumpa di bedah dokumen seru lainnya.